Minggu lalu Anda belajar sesuatu yang penting, saudaraku, yaitu tentang bagaimana ketika seorang itu dikuasai oleh Roh Kudus, atau dia memberikan hidupnya benar-benar dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kuasa itu akan diberikan kepada dia. Kuasa itu diberikan ada 3 hal, Kak. Yang pertama, kuasa untuk apa, Kakak? Membuat manusia itu tetap berjalan di jalan yang benar. Lihat saya. Ketika seseorang itu mengambil keputusan untuk dia bertobat, hari ini dia bisa bertobat, Kak. Tetapi ada satu langkah yang kedua yang begitu sulit, yaitu mempertahankan pertobatannya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Bertobat hari ini gampang. Tapi untuk lu bisa konsisten atau terus bertobat, itu butuh perjuangan. 1, 2, 3. Amin. Saya mau bertobat, Tuhan. Saya mengaku segala kesalahan saya. Amin. Haleluya. Lu pergi di hamba Tuhan sini mengaku dosa. Lu cerita lu masalah di sini, semua lu mengaku habis. Kemudian lu bilang gini, ibu, bapak, jangan cerita siapa-siapa. Kok lu 10 orang? Saudara perhatikan ini baik-baik. Ada satu langkah yang paling sulit, yaitu tetap konsisten. Tetap berjalan di jalan yang penuh dengan pertobatan ini. Itu sulit, yes. Karena manusia ini adalah lemah. Lemah karena apa? Ada satu yang disebut dengan keinginan ini yang terus menggerogoti kehidupan manusia ini. Sehingga kadang-kadang dia kepingin yang baik, kata Paulus. Di dalam diriku aku telah merancangkan untuk berbuat yang baik. Tetapi karena keinginan itu membuat aku tidak lagi membuat yang baik. Hatiku, semua di dalam diriku aku ingin buat yang baik. Tetapi tingkah lakuku tidak baik. Artinya apa? Manusia semua di dalam diri itu dia kepingin jadi baik. Setuju, katakan amin. Tapi keinginan itu membuat dia menjadi tidak baik. Padahal dia sebenarnya baik. Oleh karena itu Anda butuh siapa? Roh Kudus. Anda butuh dia di dalam hidup Anda dan saya. Setuju, katakan amin. Karena ketika ada Roh Kudus dalam diri kamu, Roh Kudus itulah yang akan membuat kamu tetap konsisten di jalan yang benar. Kamu tetap berjalan di jalan yang benar. Kamu tetap ada di dalam pertobatan yang sungguh. Kamu tetap ada dalam komitmen kamu di dalam Dia. Setuju, katakan amin. Yang kedua, kuasa untuk apa? Menaklukkan dirimu sendiri. Tadi yang saya bilang, ada konsisten. Tetapi ada juga keinginan yang terus menggerogoti. Berjuang di dalam dirimu dan diriku. Supaya engkau tidak konsisten. Taklukkan keinginanmu. Butuh siapa untuk membuat kamu kuat? Butuh Rohku? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi kita tidak bisa menaklukkan kita sendiri tanpa Roh Kudus. 1, 2, 3. Kasih tahu kuat. Anda dan saya butuh. Lihat sini. Bukan pakai kekuatan kita ini. Kita butuh Dia. Kita mau mengajarkan orang supaya bergantung sama Bapa. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada ketong semua. Ini untuk saling menopang satu dengan yang lain. Jangan merasa dirimu itu kuat. Setuju, katakan amin. Lu butuh orang-orang di sekeliling lu yang mendoakan lu. Lu butuh orang-orang di sekeliling lu yang menguatkan lu. Amin. Dan lebih daripada itu, lu butuh Roh Kudus dalam lu pendiri. Setuju, katakan amin. Karena orang-orang yang di sekeliling lu tidak akan pernah selamanya ada di sekeliling lu. Kamu akan ada pada satu fase di mana kamu akan seorang diri berjalan di tengah-tengah badai. Kamu akan seorang diri berjalan di tengah masalah persoalan hidup. Kau tidak ada kawan, kau WA kawan juga tidak balas, kau WA kau kakak rohani juga tidak balas. Hadapilah hidupmu sendiri. Makanya butuh siapa? Supaya bisa mampu menaklukkan siapa? Iya, keinginanmu. Kita tidak bisa kuat sendiri, Kak. Kita butuh Dia. Dan Dia akan menggerakkan orang-orang untuk mendukung kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Yang ketiga, saudara, menaklukkan apa, Kakak? Kuasa untuk menaklukkan apa? Setan. Kasih tahu, setan. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kamu, setan-setan pun lari. Jangan kamu ini mau usir setan bilang gini, kawan, kemana? Itu sebelah kiri kanan. Pastikan setan bilang begini, dia lagi kau susah. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Oh, saya mau bilang sama kamu, kalau kamu punya Roh Kudus, kamu pergi tempat gelap, juga gelap itu akan pergi.
Kamu ada Roh Kudus, pergi di tempat yang benar-benar ada setan pun juga kakak. Setan-setan pun ikut lari kakak. Kenapa? Kamu berbeda dengan yang lain. Racun yang kamu minum pun juga netral. Kamu harus bisa lihat bahwa ketika ada terang di dalam kamu, terang itu akan menghidupkan yang mati. Kasih tahu sebelah kiri kanan, kalau ada Roh Kudus dalam diri kamu, kamu akan menghidupkan yang mati. 1, 2, 3. Artinya yang pergi gereja tapi tidak bertobat. Yang sudah tahu Tuhan Yesus tapi dia tidak bertobat sungguh-sungguh. Nah itu yang didoakan. Itu yang diinjili, artinya dia masih punya nafas. Hanya dia mati rohani, amin. Jadi Anda ini menghidupkan yang mati rohani maksud saya. Jadi bukan Anda pergi cari, atau pergi di rumah sakit umum kok, oke. Buat apa? Kau pergi doakan ini orang yang baru mati 5 menit kau doakan. Kakak dong, kalau itu bisa, amin. Kalau memang kamu sudah doa puasa 7 hari 7 malam dan kamu dengar ada suara bilang pergi bangkitkan orang-orang mati, pergilah. Dan kamu harus bisa pastikan namanya siapa, alamatnya yang mana, matinya berapa hari. Harus jelas. Karena Roh Kudus kerjanya teratur dan tertib. Setuju katakan amin. Iya dong. Ini bukan karena memang lu punya iman, amin. Beta juga bukan melarang ya. Tetapi juga pakai doakanlah yang sakit saja ya, tidak usah pi orang mati. Kecuali Roh Kudus yang suruh betul-betul. Jadi, kalau Roh Kudus ada pada kamu punya kuasanya gila, dahsyat banget. Kamu konsisten, kamu bisa mampu taklukkan diri kamu juga bisa taklukkan maut. Gila. Ada orang bertanya sama saya. Bukan bertanya sih, kami sharing-sharing. Setelah mengalahkan maut. Sekarang saya tanya kamu. Benar-benar iblis kalah atau belum? Jika coba berpikir. Kamu bilang dia telah mengalahkan maut. Fitri, setan masih ada di Soe Kosonde. Masih banyak kesonde. Kau bilang sudah mengalahkan maut. Saudara lihat, yang dikalahkan Bapak kita itu siapa? Apa sebenarnya? Manipulasi. Oke? Kebimbangan, ketidakpedulian, dan mengasihani diri sendiri. Pribadinya, namanya maut ini, siapa yang kalahkan? Semua orang yang disebut percaya dengan sungguh kepada Bapa, yang akan masuk dalam peperangan akhir yang namanya Gog dan Magog. Lawannya siapa? Maut. Senjatanya 2, perkataan kesaksian dan darah Yesus. Makanya baca Alkitab itu butuh waktu, teliti dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi Tuhan Yesus tidak kalahkan maut, bukan masalah kalahkan maut, bukan Kak. Maut itu siapa? Coba saya tanya. Ini sebelum saya masuk. Siapa yang tahu maut itu siapa? Maut itu siapa yang ciptakan? Sekarang saya tanya, masa pencipta disandingkan atau seolah-olah sebanding dengan yang diciptakan? Coba saya tanya. Ini siapa yang cipta? Manusia. Dia sama dengan saya. Ini setan. Kamu ini misalnya, saya misalnya Tuhan. Sama tidak? Setan dan ini. Sebanding tidak? Tuhan bisa kutik dia ke sonde? Sangat bisa. Jangan kerdilkan kita punya Bapa. Setuju katakan amin. Dia dahsyat kakak. Dia lebih dari segalanya. Dia pencipta kakak. Jadi sebenarnya yang musuh kita itu setan. Jadi yang kita harus lawan itu siapa? Setan. Makanya kamu harus penuh dengan kuasa dan otoritas daripada Bapa kita. Yaitu Roh Kudus harus penuhi kamu. Supaya kamu bisa apa? Kalahkan maut. Kita tahu. Saya punya dia dalam hidup saya. 1, 2, 3. Dan saya percaya saya bisa mampu taklukkan dia. 1, 2, 3. Saya punya Bapa. 1, 2, 3. Saya punya Roh Kudus dalam diri saya. Dan saya percaya saya mampu menaklukkan dia. 1, 2, 3. Ya dong. Maka kamu dalam hidup kamu bisa mampu menaklukkan apa? Manipulasinya. Kamu bisa menaklukkan apa sekarang? Kebimbangan atau kekhawatiran. Kamu bisa menaklukkan apa sekarang?
Apa? Hah? Yang keempat, mengasihani diri sendiri. Orang sonde telepon mulai curiga. Baik tua sonde kasih kabar mulai curiga. Itu loneliness. Itu kesendirian. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hei, hidup sendiri lebih enak. 1, 2, 3. Kasih tahu lagi. Amin. Jadi kalau orang tanya bilang begini, dia lebih daripada mengalahkan maut. Kok dia yang mengusir maut dari Sion kok? Siapa Bapa kita? Siapa maut? Bapa pencipta kita. Maut yang diciptakan. Jadi tak usah takut. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kita punya pencipta dalam hidup kita. 1, 2, 3. Ya, maut tidak ada arti. 1, 2, 3. Jadi kalau lewat kuburan jangan menyanyi dalam nama Yesus terus, oke? Kalau ada orang tiba-tiba malam mau tidur, ada pasir yang ada di atas rumah, pergi kau maloi, bukan lu sembunyi dan sapa lagi. Kalau ada bunyi burung-burung pada malam-malam hari, artinya apa? Anda ambil senapan tembak. Fiti. Bukan buntilanak. Hei. Yang terakhir sebelum saya masuk. Iblis bekerja dalam diri seseorang atas dasar apa? Katakan, iman. Sama loh. Iman Anda kepada Bapa kita Yasa atau Yesus. Tapi orang yang percaya kepada iblis juga pakai apa? Percaya, iman. Dua-duanya punya iman tidak? Satu iman kepada Bapa, satu iman kepada setan. Jadi setan akan berjuang supaya kamu tetap percaya sama dia. Makanya kamu percaya di pohon ini ada setan, maka di situ dia kasih tahu setan di situ satu. Maka kalau lewat malam-malam pohon bergetar-bergetar sendiri. Kemudian ada panggil, kayaknya ini batu ini ada penunggu. Ya karena lu percaya, maka benar-benar ada penunggu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi kalau lawan setan itu tidak usah percaya dia, pasti dia kalah. 1, 2, 3. Amin. Bisa nangkap sampai sini. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak, lihat ini baik-baik. Bagaimana caranya kamu harus penuh dengan Roh Kudus sekarang? Itu yang ingin saya bahas hari ini. 1. Matius pasal 7. Ayat yang ke-7 kakak. 2, 3. Saudara perhatikan ini baik. Kamu mau punya kuasa, setuju katakan amin. Kamu mau tidak punya otoritas itu? Amin. Ngomong kuat, saya mau. 1, 2, 3. Kita semua mau, itu pasti. Tapi lihat, ada hal yang pertama yang harus kamu punya, yaitu semangat juang untuk punya hubungan pribadi dengan Bapa. Lihat kata yang pertama, minta. Itu kerja tidak itu? Kata kerja tidak? Tindakan tidak itu? Minta. Bukan lu diam-diam begini langsung. Minta. Maka kamu akan diberikan. Cari. Maka kamu akan apa? Ketok. Maka pintu akan kasih tahu sebelah kiri kanan. Hai pemalas, belajar dari semut. 1, 2, 3. Sonde pernah minta, sonde pernah ketok, sonde pernah cari, tapi lu mimpi punya kuasa. Mimpi. Harus minta, harus cari, harus ketuk. Artinya apa? Berjuang. Setuju katakan amin. Harus berjuang. Harus berjuang, namanya cari. Cari itu begini, ada hal yang harus kau tinggalkan dan cari yang lain. Kalau lu mau mencari emas dan koin, lu akan tinggalkan yang koin, lu cari yang emas. Kalau mau cari yang koin, lu tinggalkan yang emas, lu cari yang koin. Sekarang kalau lu mau cari Bapa, maka lu tinggalkan dulu lu punya pekerjaan, lu tinggalkan dulu punya kesibukan, fokus cari dia. Pasti lu akan dapat. Setuju katakan amin. Tapi kalau bilang gini, saya bisa cari dua-dua, sudah bisa dapat yang satu. Lu mencari angin namanya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi kalau kamu mau mengetuk, kalau kamu mau meminta, kalau kamu mau mencari untuk memiliki kuasa otoritas Roh Kudus dalam hidup sendiri, kamu harus apa? Berani meninggalkan
sesuatu yang menghalangi kamu untuk tidak dapat mencari Dia. Kasih tahu, mau dipenuhi Roh Kudus, berjuang, tinggalkan kesibukan dan cari Dia. 1, 2, 3. Jadi Kak Victor, kami tidak perlu kerja. Kami tidak perlu sekolah. Sekolah. Kami tidak perlu kuliah. Kuliah. Saya tidak bilang begini. Stop semuanya. Layani Dia. Kan, itu bagianmu. Ora et labora. Berdoa adalah waktu berdoa. Bekerja, waktumu bekerja supaya kau bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Setuju, katakan amin. Tapi kan manusia lebih cenderung kemana? Kerja lebih banyak, cari uang lebih banyak. Dia punya kompromi dan dosa lebih banyak. Dia lebih cari dia punya kawan untuk bercerita hal-hal yang tidak penting lebih banyak. Daripada dia punya waktu dengan Bapa. Kalau kamu mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu mau terima otoritas untuk bisa mampu menaklukkan si maut, setan itu, berani punya waktu lebih banyak dengan Bapa. Bukan berarti tidak boleh kerja. Kerja, Kak. Waktu kerja, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Makanya Kolose bilang apa? Kamu bekerja, kerjalah untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Padahal yang lakukan itu untuk manusia. Ingat ini baik-baik. Cari kata kerja. Melakukan. Tinggalkan yang itu dulu. Cari Dia. Dapatkan Dia. Ada amin. Yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 16. Setelah Anda mencari, Anda harus punya konsisten dalam membaca dan merenungkan firman. Ujung-ujung dari orang khotbah dari Kejadian sampai Wahyu, ujung-ujung ini baca Alkitab lagi. Yang namanya hamba Tuhan kasih tahu baca Alkitab. Baca Alkitab. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Baca Alkitab. 1, 2, 3. Kuat. Lagi. Ini terjadi satu penurunan drastis hari-hari ini. Orang pemalas baca Alkitab. Orang pemalas baca dan renungkan firman. Pemalas. Lebih kau dengar khotbah lebih. Amin, itu juga baik. Tapi Anda harus bisa menggali. Anda harus bisa punya waktu merenung. Setuju, katakan amin. Harus. Kenapa? 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu untuk apa? Memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Dan apa? Mendidik orang gila. Kalau kamu tidak pernah baca Alkitab, bagaimana kamu bisa tahu kamu ini salah atau tidak? Kan memperbaiki kelakuan. Orang bisa perbaiki kelakuan kalau dia sudah tahu dia pun salah. Setuju, katakan amin. Siapa yang memberitahukan kamu pun salah? Ini tulisan yang diilhamkan oleh Allah ini, kakak. Bapa mengilhamkan ini 40 penulis, kakak. Dengan tahun-tahun penulisan yang berbeda-beda. Bahkan sampai ribuan tahun mereka menulis ini, kakak. Gila. Bukan main-main ini. Makanya ada di dalam itu ada cerita, ada informasi, ada satu kisah, ada satu teka-teki, ada satu perumpamaan, ada hukum, ada perintah, ada ketetapan, ada kisah-kisah yang diceritakan di dalam Alkitab supaya kamu dan saya tidak lagi menuruti seperti apa kehidupan orang Israel. Supaya kamu tidak lagi mengikuti seperti apa kehidupan Ananias dan Safira. Supaya kamu bisa mengikuti kehidupan seperti Abraham. Makanya dituliskan. Setuju, katakan amin. Jadi jangan pemalas pemukul baca Alkitab. Baru lihat Alkitab pun tebal kamu. Gila. Ini kau baca apa Tuhan? Ya baca tuh. Saya kalau jadi Tuhan ya baca. Ngerti Samuel? Bukan pegang itu buku renungan harian. Renungan harian itu hanya cuma satu bagian untuk Anda punya waktu perenungan. Tapi Alkitab ini sesuatu yang penting untuk engkau baca dan renungkan. Setuju, katakan amin. Buat program baru. Baca Alkitab every day. Coba lihat sebelah kiri kanan. Pulang rumah sana baca Alkitab. 1, 2, 3. Yo, jangan orang omong gini. Wah. Padahal Alkitab ini ada tulis nih. Hanya karena kita kurang baca. Dan hanya mau mendengar dari pendeta dan hamba Tuhan. Baik kalau dia kasih informasi yang benar. Baik kalau dia punya satu data yang otentik. Kalau tidak, kau tunjuk pusing. Nanti kau terus belajar ini dia bilang begini. Pergi di pendeta lain bilang ada yang lain lagi. Ini karena mana nih? Satu sumber yang sama tetapi dengan perbedaan pendapat yang banyak, Kak. Banyak sekali. Makanya kenapa Alkitab memberi penegasan. Dari buahnya lah engkau akan tahu orang itu berasal daripada Bapa atau bukan.
Kalau dari buahnya kau tahu dia berasal daripada Bapa, maka yang keluar dari bibir mulutnya itu pasti berasal daripada Bapa kita. Setuju, katakan amin. Tapi kalau dia pun hidup harba biru, lu tahu dia punya seluk beluk seperti apa. Ini saya tidak bicara tentang masa lalu, tapi hari ini dia punya kehidupan seperti apa, dan dia masih mempertahankan dia punya kelakuan yang jelek, tapi dia ngomong Tuhannya terus. Dia ngomong tentang pelayanannya luar biasa, dia melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, tapi dia punya kelakuan dan tingkah lakunya jelek. Nggak usah, itu bukan berasal daripada Bapa. Orang-orang ini akan diusir oleh Bapa seperti Matius pasal 7 ayat 23. Pada hari yang terakhir aku akan berterus terang kepada kamu, hai sekalian pembuat kejahatan, enyahlah engkau dari hadapanku. Begitu ya. Kasih tahu, jadi baca Alkitab supaya jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. 1, 2, 3. Ya, kalau kamu rajin baca Alkitab yang terakhir ini. Dari ini ayat yang kedua. Kalau kamu rajin baca Alkitab, kamu mampu membedakan ini hamba Tuhan dari Tuhan atau conde. Kamu mampu, kakak. Bagus sekali. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau kamu rajin baca Alkitab, Roh Kudus penuhi kamu. Kamu mampu melihat ini dari Tuhan atau bukan. Amin. Yang ketiga guys, masih ada 3 lagi. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Yang pertama, perjuangan untuk punya waktu dengan Bapa. Yang kedua, Anda harus punya satu waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 2, 3. Yaitu bahwa kita apa? Menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa? Yang berat itu ketumpung keinginan ini kakak. Disuruh jangan makan daging babi. Karena keinginan kepingin makan daging babi. Berat rasanya untuk meninggalkan daging babi. Itu contoh. Tapi kalau kau masih mau makan silakan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Su bilang Tuhan Allah ciptakan ketumpung gigi ini untuk makan biji-bijian. 1, 2, 3. So anda percaya? Buka Kejadian pasal 1 ayat yang ke-29. Tuhan menciptakan manusia, kemudian membuat makanannya itu seperti apa. Kemudian binatang Bapak ciptakan, Bapak kasih makan binatang itu apa? Lihat. 2, 3. Berfirmanlah Allah, lihatlah. Aku memberikan kepadamu segala di seluruh bumi dan segala pepohonan. Itulah apa? Makanannya Adam. Biji, buah-buahan, apel, jambu, advokat. Bukan Kak Victor yang ngomong, Alkitab. Lihat, binatang makannya bukan daging loh. Binatang juga makan rumput, lihat. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala. Harimau makan apa? Ya. Tapi karena dosa harimau makan apa? Ya. Itu ya dan amin. Sama ke manusia. Manusia makannya biji-bijian. Tapi karena dosa manusia makannya apa? Sesama manusia. Makanya ada kanibal. Karena dia pikir itu juga daging yang bisa dimakan. Itu dosa. Jadi kalau kamu tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu ini ayat. Paling ini ayat ada tertulis. Nanti kata ngomong ini ayat, ini hamba Tuhan bilang ini tidak mungkin, tidak mungkin. Ayat itu tidak mungkin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kadang-kadang orang ini mempertahankan pandangan manusia, tidak lagi memperhitungkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Karena pandangan manusia dianggap sebuah kebenaran, padahal belum tentu itu sebuah yang benar. Jadi hati-hati, rajin baca Alkitab supaya kamu tahu mana yang berasal daripada Bapa, mana yang bukan. Mana yang hasil pemikiran manusia, mana yang benar-benar berasal daripada hikmat dan pengertian daripada Roh Kudus. Setuju, katakan amin. Kita kembali 1 Yohanes 5 Ibu. Tadi ini hanya cuma memberitahu ke kamu, iya ya ada ayat. Sebab inilah kasih kepada Bapa kita, yaitu apa kakak? Bahwa kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat.
Tidak ada yang berat kakak. Yang berat itu kita pun diri sendiri. Bapak mau ke sana, kita mau ke sana. Bertentangan tidak? Kadang-kadang ketong lebih ikut yang mana? Yang ada di sini atau yang ada di sana? Sini. Saudara, jadilah orang yang taat sama Bapak. Kalau Bapak bilang kiri, kita ke kiri. Bapak bilang lurus, ketong lurus. Bapak bilang kita ke kanan, kita ke kanan. Bapak bilang ngomong, ngomong kakak. Sekalipun banyak orang tidak suka. Sekalipun engkau akan dikucilkan kak. Sekalipun engkau akan dibenci oleh semua orang. No problem kakak. Kenapa? Ketong ini cari kesukaannya Bapa buat kita kak. Ketong ini cari perkenanannya dia, bukan pengakuannya manusia. Manusia ini kakak hanya cuma benci kita 6 bulan 1 tahun kak. Setelah itu dia akan cari lu karena dia butuh lu. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri. Makanya jangan pernah takut ditinggalkan orang. Karena dia akan cari lu kembali. 1, 2, 3. Hari ini dia benci, besok-besok dia akan cari. Setuju katakan amin. Minimal tuh minta didoakan toh. Minimal. Paling-paling setengah minta pinjam duit. Pasti. Mulai, beta mau hubungi tapi beta sudah bikin dia ke mana, beta beranikan diri. Dia kan baik toh. Pas telepon, akhirnya telepon juga. Katakan sebelah kiri kanan, taat saja sama Bapak. Kamu akan lihat kuasa Bapak turun atas kamu. 1, 2, 3. Ya, baca Alkitab, pasti tahu perintahnya dan lakukan. Yang keempat, Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Sudah? Ini saya kasih yang terakhir sudah. 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Ke dalam pelatarannya dengan apa? Bersyukurnya. Amin. Yang keempat, jangan pemalas beribadah. Kata Alkitab yang lain dia berkata, janganlah engkau menjauhkan dirimu dari ibadah. Itu ada 2, ibadah umum begini, ada ibadah komsel yang kecil-kecil, ada pengajaran, ada pemuritan, ada kelas. Tidak boleh kau hari ini datang, besok tidak, minggu ini datang, minggu depan sonde. Yang rugi siapa? Kamu. Katanya mau penuh dengan Roh Kudus. Katanya kamu mau penuh dengan kuasa dan otoritas daripada Bapa. Tapi seperti lumba-lumba. Lumba-lumba itu keluar ambil nafas pak. Ambil udara. Lu ini bukan ambil udara. Udara mengelilingi Anda dan saya. Setuju katakan amin. Datang, hilang. Ada masalah baru mulai datang. Soalnya ada masalah turun tenggelam seperti kapal selam. Nanti semua rasa tidak nyaman dalam hidup mulai naik lagi. Hai, lu son capek. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau mau penuh Roh Kudus, engkau harus konsisten dalam ibadah. 1, 2, 3. Ya, ini ibadah yang menguatkan kamu. Ibadah yang membangkitkan iman kamu. Ibadah yang membukakan pemikiran-pemikiran yang tertutup. Ibadah yang meruntuhkan semua egonya kamu. Ibadah yang membuat kamu semakin mencintai Bapa. Ya hidup itu. Setuju katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kalau ibadahnya cuma datang kemudian habis. Katong langsung makan-makan. Maka yang kamu ingat itu makan-makannya. Isu lapar sebentar habis ibadah makan. Maka semua apa yang tadi firman Tuhan yang kau dengar tidak akan pernah kau bawa. Kenapa? Sudah ditutup dengan bukan amin dalam nama Yesus, tetapi dengan apa? Makan. Coba lihat sebelah kiri kan. Ingat otak itu jangan makan. Kuat. Ya, ada ibadah yang penuh dengan game, yaitu anak kecil dong bisa. Tapi kamu ini sudah kenal Tuhan ini. Game nanti katong di luar ya. Katong main game. Ada ibadah yang kecil, bikin game, bikin ini, habis itu katong saling doakan, habis itu makan. Makannya itu lebih panjang daripada katong ibadah. Coba lihat sebelah kiri kan, usahakan makannya itu cepat, ibadahnya yang panjang. 1, 2, 3. Tapi fitri dong di soe, itu makannya lebih panjang, ibadahnya itu cepat-cepat.
Saya sudah di tengah-tengah, saya sudah tahu dong puas hati itu. Tuhan, gerakan Kak Victor puas hati. Karena kan dingin, toh jadi cepat lapar. Kakak, ibadah itu penting, ada amin. Janganlah engkau menjauhkan dirimu dari pertemuan, karena di dalamnya mengandung banyak janji. Setuju, katakan amin. 4 hal ini praktik di rumah Anda. 1, cari dia. Punya waktu untuk berdoa. 2, punya waktu untuk baca Alkitab. Yang ketiga, taat sama perintah hukum dan ketetapannya. Yang keempat, ada dalam komunitas supaya Anda bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Ada dalam ibadah-ibadah mau yang kecil, mau yang sedang, mau yang besar. Rutin, konsisten, kamu akan menemukan dia, dapatkan dia dalam hidup kamu. Amin. Otoritas, kuasa dan daripada Bapa mengalir atas hidupmu. Kamu akan mengalahkan diri kamu akan mengalahkan si maut, kamu akan konsisten terus dalam pertobatan kamu yang sungguh. Mari tundukkan kepala.